Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bicarakan tadi bahwa poin yang kedua, nikmat Allah tidak akan pernah bisa dihitung. Saya sebutkan tadi nikmat yang pertama nikmat Islam, yang kedua nikmat sehat. Nah, perhatikan lagi beberapa perkataan para ulama tentang nikmat sehat ini, ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dua mata. Maka kata sebagian para ulama tentang dua mata ini, coba perhatikan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bakar Al-Muzani, ini perkataan disebutkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Ya benar, ini perhatikan. Wahai anak Adam, in aradta an ta'lam qadra ma an'ama Allahu 'alaik fa ghammid 'ainaik. Jika engkau ingin mengetahui berapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan padamu, maka pejamkan kedua matamu. Jika engkau ingin mengetahui berapa besar nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kita, coba pejamkan kedua mata kita. Berarti mata salah satu nikmat Allah yang terbesar. Kemudian perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, ada cerita menarik tentang bersyukur juga dan tentang mengadukan nasib. Dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, Yunus bin Ubaid rahimahullah bercerita, "Ana rajulan syaka ilaihi dhiqal hal." Kata Yunus, ada pernah seseorang mengadu kesempitan keadaannya di dalam perkara dunia kepada Yunus. Lalu kata Yunus kepada orang tersebut, "Ayasuruka an naraka bi basarika hadha alladhi tusiru bihi mi'atu alfi dirham." Wahai fulan, kamu kan mengadu kepada saya tentang kesempitan kemiskinan, kesempitan keekonomian engkau. Maka gini aja, kata Yunus kepada orang tersebut, mau nggak itu mata yang engkau melihat dengannya saya beli dengan berapa? Dengan 100.000 dirham. 100.000 dirham. Kata orang tersebut, lah, enggak mungkin saya jual dua mata lain. Kalau begitu fabiyadika ini ada alfi dirham. Kalau begitu itu kedua tangan saya beli, atau satu tanganmu aja saya beli 100.000 dirham. Kata orang tersebut, enggak mau saya jual meskipun 100.000 dirham. Kalau begitu fabirijlaika, kedua kaki saya beli deh dengan 100.000 dirham. Kata orang tersebut, kata Yunus bin Ubaid, "Apa indaka min qulu wa anta tashkul hal?" Wahai bulan, aku lihat engkau sekarang memiliki ratusan ribu dirham, engkau masih mengadu. Artinya masih banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada engkau. Kenapa engkau masih mengadu? Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus benar-benar mensyukuri nikmat sehat ini, karena salah satu nikmat atau amalan yang paling pertama Allah akan tanya nanti hari kiamat adalah tentang kesehatan. Coba perhatikan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yus'alu al-'abdu anhu yawm al-qiyamah min an-na'im." Sesungguhnya yang paling pertama akan ditanya oleh Allah atas nikmat adalah fayaqulu lahu alam nasihha laka jismak wa nurawwika minal ma'il barid. Kami akan tanya hamba tersebut, bukankah kami telah sehatkan badanmu? Bukankah kami telah hilangkan hausmu dengan air yang dingin? Ini perhatikan, inti dari poin kedua ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita tidak akan pernah bisa menghitung nikmat Allah. Dan cara untuk bisa bersyukur, hitunglah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang poin yang ketiga, keutamaan orang bersyukur. Apa sih utamanya kalau kita bersyukur? Kita lihat dari hadis, dari ayat-ayat suci Al-Quran atau hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang yang bersyukur jauh dari bala.
jauh dari musibah. Ini perhatikan, sering kita mendapatkan musibah, kadang bertubi-tubi, permasalahan bertubi-tubi, maka coba didik lisan kita pandai mengucapkan syukur. Didik anggota tubuh kita pandai beribadah dengan menyatakan syukur. Didik hati kita untuk senantiasa mempunyai rasa syukur, karena itu menjauhkan bala. Apa dalilnya? Coba perhatikan dalam hadis, dalam ayat surat An-Nisa ayat 147. Ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan menyiksa kalian, mendatangkan musibah bala kepada kalian jika kalian bersyukur dan beriman. Wa kana Allahu syakiran alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha bersyukur dan Maha mengetahui. Al-Hasan Al-Basri pernah bercerita tentang permasalahan ini. Kata Al-Hasan Al-Basri, "Inna Allah yunabbi'u bin ni'mati ma syaa, fa idza lam yushkar 'alaiha qallabaha 'adaban." Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya Allah akan memberikan nikmat kepada siapa yang dikehendakinya. Jika nikmat tersebut tidak disyukuri, maka Allah akan membalikan yang asalnya nikmat menjadi bala musibah. Makanya Bapak Ibu saudara sekalian, keutamaan yang pertama, orang yang bersyukur jauh dari bala, jauh dari musibah. Ingin jauh dari musibah, maka banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan bersyukur bertambah nikmat. Dari yang sangat Bapak hafal dalam surat Ibrahim ayat 7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum." Dan ingatlah ketika Rabbmu memberitahukan jika kalian bersyukur, maka ini yang perlu diperhatikan. Mungkin kita hafal ayatnya tapi belum benar-benar memahami. La di sini la adalah lam taukid. Dalam bahasa Arab, lam yang menunjukkan kepada penekanan. Azidannakum, di situ ada nun taukid. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan benar-benar tambahkan untuk kalian. Janji Allah, dan Allah tidak pernah mungkir janji. Ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ali bin Abi Thalib dalam kitab Syu'abul Iman yang dikarang oleh Muhammad mengatakan, "An-ni'matu mawsulatun bisyukr." Nikmat itu akan terus-menerus tersambung karena ada syukur. Wa syukru yata'allaqu bil mazid. Dan syukur sangat erat kaitannya dengan tambahan nikmat. Artinya kalau orang bersyukur atas nikmat, dia akan terus ditambah nikmatnya. Wala, perhatikan ini baik-baik. Wala yanqati'ul mazidu min Allah hatta yanqati'a syukur. Tidak akan terputus tambahan nikmat dari Allah, tidak akan terputus, tidak pernah terputus tambahan nikmat dari Allah sampai terputus syukur. Ini pemahamannya. Jadi ketika kita bersyukur, tambah nikmat, bertambah. Kapan itu berputus tambahannya? Ketika sudah tidak bersyukur. Insya Allah bisa dipahami lah. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan bersyukur adalah orang yang bersyukur berarti melaksanakan wasiat pertama dari Allah untuk seorang manusia setelah masa tamyiz. Saya ulangi, orang yang bersyukur kepada Allah berarti telah melaksanakan wasiat pertama dari Allah setelah masa tamyiz. Apa itu masa tamyiz, Pak? Masa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Jadi manusia ini meskipun belum balik, ada perintah yang diperintahkan oleh Allah untuk manusia yang belum balik tadi, yaitu bersyukur. Nah, siapa yang mengerjakan syukur
berarti dia telah melaksanakan wasiat Allah yang pertama terhadap manusia setelah masa tamyiz. Perhatikan dalilnya, surat Luqman ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana," dan kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini akan saya bahas. Kadang-kadang fenomena yang sangat menyedihkan. Saya akan membahas tanda-tanda anak durhaka. Harus tahu tidak tanda-tanda anak durhaka. Ini subhanallah, ada anak-anak di zaman sekarang yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Semakin tua orang tuanya, semakin menjadi menyuruh abah mamanya. Kalau masih anak-anak umur 7, 8, 9 sampai masih wajar, makan, susu. Ini umur 30 tahun gede, belum sudah. Subhanallah, luar biasa. Semakin tua orang tua, bukannya semakin berbakti, malah dijadikan budak babu orang tua. Saya akan bahas tanda-tanda anak durhaka. Ini pada poin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, wa wasainal insan, kami wasiatkan kepada manusia, biwalidayhi, untuk bakti kepada kedua orang tuanya. Hamalatu ummuhu wahnan, ibunya hamil dalam keadaan lemah. Ala wahnin, semakin lemah, semakin tambah umur kehamilannya semakin lemah. Wa fisaluhu fi 'amain, kemudian setelah melahirkan harus disusui selama 2 tahun. Dan harus 2 tahun tidak, tapi dianjurkan 2 tahun. Setelah umur 2 tahun, setelah disapih, setelah anak itu kemudian bertambah umurnya, melewati masa tamyiz, bisa membedakan ini panas, ini dingin, ini baik, ini buruk, maka apa yang diperintahkan oleh Allah, anishkurli waliwalidayka wa ilayya al-masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku, kata Allah. Wasiat pertama Allah. Berarti siapa yang bersyukur, dia telah menjalankan wasiat pertamanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan yang berapa? Ya, yang keempat, orang yang pandai bersyukur berarti hamba Allah. Ya, yang pandai bersyukur berarti siapa? Hamba Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Saba ayat 13, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Hanya sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Beda Pak antara syakir dengan syakur. Ya, bukan syakurkan, bukan. Syakur. Syakir itu orang yang bersyukur. Syakur orang yang pandai bersyukur. Makanya ketika Aisyah bertanya kepada Nabi radhiyallahu anha, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, bukankah engkau qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar? Bukankah dosa-dosamu telah diampuni yang lalu dan akan datang? Engkau sholat sampai tataqqat qadama, sampai kedua kakimu bengkak gara-gara sholat. Ada apa ini? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala akuna 'abdan syakira atau syakura?" Bukan, apakah aku tidak bisa menjadi seorang hamba, wahai Aisyah, yang syakura, yang pandai bersyukur. Nah ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang kelima, yang terakhir. Orang yang pandai bersyukur berarti dia lepas dari target iblis. Orang yang pandai bersyukur tidak mudah mengeluh,
tidak mudah menggerutu, lisannya senantiasa mengucapkan alhamdulillah, perasaannya senantiasa bersyukur kepada Allah, ini berarti lepas dari targetnya iblis. Kenapa? Karena iblis salah satu targetnya di dalam surat Al-A'raf ayat 17 menjadikan manusia tidak pandai bersyukur, dan ini sumpah iblis kepada Allah yang sering saya ulang-ulang. Kata iblis, bima aghwaytani, sebagaimana engkau telah menyatakan aku sesat, la'aqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan menghadang hamba-hamba engkau dari jalan yang lurus. Jadi kita ini dihadang oleh iblis. Maka tidak sedikit orang ketika ingin pergi ke masjid, adu bola, maka isya orang main subhanallah luar biasa. Ini cerdas orangnya, tapi cerdasnya keterlaluan. Saya kan bilang kalau seandainya dia lebih mengedepankan sesuatu yang dia cintai daripada ketaatan kepada Allah, maka dia akan disiksa dengan sesuatu yang dia cintai tersebut. Orang ini bertanya, Ustaz, saya itu biasanya kalau lagi hayya 'ala shalah, ya Allah, lagi main bola di televisi, saya langsung main. Saya lebih mendahulukan bola saya daripada undangan ke masjid, panggilan adzan. Kira-kira nanti bola saya menyiksa saya di mana ya? Susah minta. Ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, orang yang bersyukur dia jauh dari target iblis. Kata iblis, aku akan hadang mereka dari jalan engkau yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ihim. Lalu aku akan datangi mereka dari depan, belakang, kanan, kiri. Kemudian kata iblis, wa la tajidu aktsarahum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan kebanyakan mereka orang-orang yang pandai bersyukur. Ya, ini berarti orang yang bersyukur berarti dia jauh dari iblis. Yang keenam, Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bersyukur berarti mencontoh, mensori tauladani para nabi dan para rasul yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Nabi Nuh dalam surat Isra ayat 3, innahu kana 'abdan syakura. Nabi Nuh alaihissalam diberikan gelar oleh Allah sebagai hamba yang pandai bersyukur. Itu. Yang kedua, Nabi Ibrahim alaihissalam juga orang yang bersyukur dalam surat An-Nahl ayat 121 sampai 120 sampai 121. Inna Ibrahim kana ummah, sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah pemimpin qanitan lillah, orang yang sangat taat beribadah kepada Allah, hanifan, lurus, walam yakum minal musyrikin, syakiran li an'amihi, dan tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, orang yang pandai bersyukur, Nabi yang pandai bersyukur, disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 144, ya Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kun minasyakirin. Dan jadilah engkau termasuk orang-orang yang bersyukur. Siapa lagi? Nabi Daud alaihissalam dalam surat Saba ayat 12, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Daud, i'malu ala Daud syukra. Wahai keluarga Daud, bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam surat Az-Zumar ayat 66, Allah memerintahkan kepada Nabi kita untuk bersyukur. Balillah fa'bud wa kum minasyakirin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan jadilah termasuk orang-orang yang bersyukur. Yang ketujuh, Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur adalah amalan yang sangat ditekankan, terutama yang sudah berumur 40 tahun. Bapak berapa? Hah? Anda 60 tahun? Hah?
Ada? Semangat lagi kan? Yang dijelaskan oleh Rasulullah seperti itu. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, inna a'mar ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Sedikit dari mereka yang lebih dari itu. Makanya tidak banyak orang yang lebih daripada 70 tahun. Ya, yang 30 tahun ini perhatikan ini permasalahan umur ya. Saya ingin mengajak kepada bapak sekalian coba perhatikan waktu. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan al-waqtu ra'su malil insan. Waktu itu modal manusia. Kalau pedagang hendak berdagang perlu apa? Modal. Kalau tidak punya modal tidak bisa berdagang. Untuk apa modal? Menghasilkan keuntungan. Nah, manusia diberikan modal. Modalnya apa? Waktu. Untuk menghasilkan keuntungan. Ganjaran apa? Makanya Bapak Ibu sekalian, kalau kita hitung, ya ada perhitungnya. Kita hitung minimal, ini minimal, yang normal orang tidur berapa jam per hari? 6 atau 8 jam. Berarti kalau dilihat dari 24 jam sudah seperempat hari bisa muridnya. Bisa berapa? 2/3. Sudah sepertiganya biasa tidur. Sisa 2/3. 2/3 dari mulai jam 8 sampai jam 2 begawi. Ini guring. Ya? Begawi. Berapa jam tuh? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 7 jam. Biasa sampai jam 3. Kadang-kadang lembur lah pulang. Ada cukup jam. Biasa ke kanan lembur sini sampai 8 jam. Kadang sampai 12 jam. 8 jam kedua sudah digunakan untuk berapa? Untuk kerja. Sisa berapa? Sepertiga. 8 jam lagi kita gunakan untuk makan, minum, makan nggak soto di bawah jembatan mencari. Kemudian 2 jam tuh belum ada 2 jam, 3 jam belum lagi kamar mandinya buang air besar, buang air kecil. Kadang-kadang umur tidak awas mahal. Setengah jam, 4 jam itu dihitung aja kan. 4 jam sisanya 4 jam beribadah. Kalau sisa 4 jam ini kita masih lelet, kadang menggunakan, mana kita modal kita habis, setiap harinya habis. Nih guru umur 30 tahun, anggap endingnya 60. Kalau kita hitung 60 tahun untuk guring berapa? 20 tahun. Untuk pegawai berapa? 20 tahun. Sisa 20. Bisa makan, bisa minum, buang air besar, buang air kecil. Tapi tak bicaranya kuatan bumbu itu belum ada mana-mana. Artinya gunakan waktu sebaik-baiknya. Habis waktu kita. Apalagi ditambahi dibandingkan pegawai mana lewat 2 jam 3 jam. Nah, ini berbayar kecuali yang ditonton baik. Ya, perhatikan. Maka perhatikan baik-baik Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Keutamaan yang ketujuh, orang yang bersyukur adalah keutamaannya dia telah mengerjakan amalan yang paling utama setelah manusia berumur 40 tahun ke atas. Apa dalilnya? Surat Al-Ahqaf ayat 15 sampai 16. Wasayna al-insan biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu qurhan wa wada'athu qurhan wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahran. Dan kami wasiatkan. Sebentar, belum lagi kita mengatur
ngantri BBM. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, yang mana ibunya mengandung dalam keadaan sulit dan melahirkan dalam keadaan sulit. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 syahra. Kemudian setelah itu menyusui, kemudian setelah hamil dan menyusui selama 30 bulan. Hatta idza balagha ashuddah, sampai dia balik, wa balagha 40 sana, dan sampai dia berumur 40 tahun baru dia ucapkan doa Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Hafal ini baik-baik. Surat Al-Ahqaf ayat 15. Poin sebelum terakhir, hakikat bersyukur. Cara bersyukur itu bagaimana? Coba perhatikan perkataan Imam Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Madarijus Salikin. Beliau mengatakan aslu syukri wa haqiqatuhu huwa, asal bersyukur dan hakikat bersyukur adalah al-i'tiraf, mengakui. Ini pertama, mengakui, penting kata-kata mengakui. Al-i'tiraf bil in'amil mun'im, mengakui nikmat yang memberikan nikmat. Ini namanya bersyukur, Pak. Mengakui nikmat yang memberikan nikmat. Ala wajhil khudu', atas sisi merendahkan diri untuknya, wadillah, dan hina, wal mahabbah, dan kecintaan. Itu hakikat syukur. Saya ulangi, hakikat syukur adalah mengakui nikmat yang memberikan nikmat. Yang memberikan nikmat siapa? Allah. Dalam keadaan bagaimana? Wajib khudu', dalam keadaan merendahkan diri, zillah, penuh hina, wal mahabbah, dan kecintaan. Itu hakikat syukur. Jika kalau ingin bersyukur seperti itu, kenali nikmat Allah, kenali nikmat yang memberikan nikmat. Dalam keadaan kita merendah diri kepadanya, hina di hadapannya, dan cinta kepada Allah. Ada penjelasan yang menarik disebutkan oleh Imam Qayyim. Perhatikan. Faman lam ya'rifin ni'mat bal kana jahilan biha lam yashkurha. Siapa, ini poin ini kriteria pertama, siapa yang tidak mengenal nikmat Allah, bahkan dia bodoh terhadap nikmat tersebut, dia tidak bersyukur kepada Allah. Atau wa man 'arafa ni'mat wa lam ya'rifil mun'im biha lam yashkurha aidan. Ini yang kedua. Siapa, perhatikan perkataannya sangat luar biasa. Siapa yang mengenal nikmat, yang poin pertama dia kenal, tapi tidak mengenal siapa yang beri nikmat. Dia tahu mata itu nikmat, lisan itu nikmat, telinga nikmat, tangan nikmat, kaki nikmat, tapi dia tidak tahu siapa yang beri nikmat. Maka kata Ibnu Qayyim, lam yashkurha aidan, maka orang ini tidak bersyukur juga. Kemudian yang ketiga, wa man 'arafa ni'mah wal mun'im walakin jahada kama yajhadul munkiru min ni'matil mun'amu 'alaiha biha faqad kafara. Siapa? Yang kedua ya, yang ketiga. Siapa yang mengenal nikmat, mengenal juga yang memberi nikmat, dia tahu itu nikmat dari Allah, dan yang memberinya Allah dia tahu itu, tapi tidak mensyukurinya. Dia tidak mensyukuri nikmat tersebut, maka orang tersebut juga lam yashkurha, dia tidak menyukuri nikmat tersebut. Maka kemudian di akhir ini cara orang bersyukur ya, yang di akhir, wa man 'arafa ni'mah, siapa yang kenal nikmat, wal mun'am wa 'arafa al-mun'im biha, dan mengenali siapa yang memberi nikmat tersebut. Poin yang kedua, wa khada'a lahu, dan dia tunduk kepada yang memberikan nikmat. Karena ada orang dia tahu ini nikmat dari Allah, dia tahu mata adalah nikmat dan yang memberi nikmat adalah Allah, tapi dia
tahu. Jadi inti perkataan yang Qayyim, kenali nikmat satu, yang kedua kenali yang memberi nikmat, yang ketiga nikmat tersebut digunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ini hakikat bersyukur. Apa Pak? Hakikat bersyukur. Anda tahu yang pertama kenali nikmat. Yang kedua kenali pemberi. Yang ketiga gunakan nikmat tadi dalam ketaatan kepada Allah. Itu hakikat bersyukur. Diberi telinga oleh Allah, gunakan. Jadi cara kita bersyukur dengan telinga bagaimana? Ini kita kenal, oh ini nikmat. Siapa yang berinya? Allah. Sudah, di poin kedua. Poin ketiganya bagaimana? Gunakan telinga ini untuk mendengar hal-hal yang merupakan keridhaan Allah. Itu cara bersyukur. Lisan. Ini perhatikan, ini juga permasalahan yang sangat luar biasa. Lisan itu kadang-kadang bisa membunuh manusia tanpa senjata. Lisan, kita kenal ini nikmat. Karena kalau tidak ada lisan kita tidak bisa bicara. Kita kenal siapa yang ngasih nikmat? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, gunakan lisan dalam ibadah. Ini Bapak Ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, agar pandai bersyukur maka berdoa. Doanya apa? Doa dari wasiat Rasulullah SAW kepada Mu'adz bin Jabal dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, ya Mu'adz, wallahi inni la uhibbu, wallahi inni la uhibbu. Wahai Mu'adz, demi Allah aku sangat mencintai engkau. Demi Allah aku sangat mencintai engkau. Usika ya Mu'adz la tad'anna fi duburi kulli salatin. Aku wasiatkan engkau wahai Mu'adz, jangan engkau tinggalkan di setiap dubur salat, akhir salat. Maksudnya di sini ada terjadi perbedaan. Dubur di sini maksudnya sebelum salam, ada yang mengatakan sesudah salam. Yang jelas di dubur setiap salat, di akhir setiap salat, jangan lupa mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini doanya. Sebenarnya ada poin yang keadaan-keadaan yang sangat dianjurkan untuk bersyukur. Saya ucapkan saja secara cepat. Yang pertama, selesai makan dan minum. Ini luar biasa hadisnya. Kita tanya, hilang lapar, haus kita, dapat nikmat, masuk surga. Tidak ada agama yang seperti ini selain agama Islam. Karena laparnya hilang, hausnya hilang. Ketika kita membaca doa, maka kita dapat keutamaan. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW, man akala ta'am, siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya yang telah lalu. Ini keadaban bagaimana? Waktu mana rokoknya? Betul biru. Berdoa alhamdulillah alladzi at'amani hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Diampuni dosanya yang telah lalu. Berapa banyak dosa kita, Pak? Ini ya. Kemudian di dalam sholat bersyukur, di dalam sholat yaitu banyak-banyak seperti yang kita ucapkan, ya sami'allahu liman hamidah rabbana wa lakal. Kemudian di permulaan khutbah, kajian, perkumpulan atau penulisan kitab, ya sebagaimana yang ditulis oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam pada khutbatul hajah dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Ini di dalam setiap perkumpulan ataupun penulisan buku atau yang semisalnya. Kemudian ketika mendapatkan nikmat atau dijauhkan dari bahaya, maka beliau Nabi Muhammad SAW senantiasa mengucapkan alhamdulillah.
Kemudian setelah bersih, jika orang melihat orang yang terdapat cobaan atau ujian, misalkan dia melihat dulu dapat ujian, kita melihat orang dapat cacat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa, alhamdulillahilladzi afani mimma khalaqtu bihi wa qaddara li ala katsirin mimman khalaqtu taqdira. Tapi jangan diganjang bacanya. Kasih orangnya. Ya, ini poin-poin terpenting Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita boleh sujud syukur. Nikmat apa saja yang kita anggap nikmat, maka kita boleh sujud syukur. Ini yang bisa kami sampaikan, apa yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang berbeda dari kami pribadi manusia. Sallallahu alaihi wasallam.